Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandri Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Dan kali ini pertanyaan berasal dari saudara Lambok Nainggolan. Pertanyaannya adalah, selamat pagi Romo, ini saya kebetulan malam merekam ini. Mau tanya, saya kan aslinya dari HKBP. Soal baptis kan saya paling-paling dibaptis per C waktu dikasih nama di gereja. Menurut Romo, apa baptis per C itu bisa dibilang baptisan juga? Saudara Lambok Nainggolan, sudah saya jawab. Coba cari di dalam salah satu video saya, baptis per C dan selam, ya. Atau cari juga ketika saya menjawab baptisan sida dari Ethiopia, itu juga ada penjelasannya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara alkitabiah, ya baptisan itu asalnya berasal dari upacara mikwehnya agama Yahudi, yang asalnya adalah upacara pembasuhan ketika orang itu mengalami lelehan. Coba kita baca di dalam Imamat, kitab Imamat, pasalnya yang ke-15. Coba kita lihat kita baca ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 7 saja. Nanti saudara baca sendiri semuanya ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu. Bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya yang menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi ini mengenai kenajisan yang diakibatkan keluarnya lelehan, ya, maksudnya keluar air mani ya, bagi laki-laki, sehingga dia menjadi najis dan orang-orang di dekatnya ikut jadi najis. Nah, bagaimana untuk menghilangkan kenajisan itu? Kita baca di dalam ayat yang ke-13. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, artinya sudah berhenti lelehannya, oke? Ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Seminggu kemudian baru dinyatakan tahir. Kalau mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Membasuh tubuhnya dengan air mengalir. Bisa saja itu di air sungai atau dalam kolam lalu ada air yang mengalir begini. Dan itu biasanya di sinagoga-sinagoga, yaitu rumah ibadah Yahudi, ada tempat untuk melakukan pentahiran. Ini namanya mikweh. Nah, kalau saudara ada kesempatan pergi ke Manado, coba pergi ke Tondano. Di sana ada sinagoga Yahudi, rabinya adalah teman saya, Rabi Yakub Baroh. Di sana ada ruang untuk ada ruang untuk, ada kolamnya untuk upacara mikweh ini. Bentuknya ya mirip seperti kolam baptisan ya. Nah, itu tapi hanya caranya agak beda ya, tapi ya itu orang diselamkan. Perempuan juga begitu kalau mau mengeluarkan lelehan, dan kalau sampai sudah menjadi tahir, coba kita baca ayat yang ke-28 29. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi.
Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Ya. Jadi kalau begitu upacara pentahiran itu asalnya bukan dari agama Kristen. Itu asalnya dari prakteknya orang umat Israel. Dengan berkembangnya waktu, para rabi, para guru-guru Israel waktu itu menganggap bahwa mikvah ini bukan hanya untuk pentahiran secara fisik saja. Orang yang orang non Yahudi yang tadinya penyembah berhala dan lalu mau memeluk agama Yahudi, kalau dia laki-laki disunat dulu, lalu akan dimasukkan ke dalam air, lalu akan mempersembahkan korban. Nah, dari sini akhirnya upacara mikvah ini itu dilakukan setiap kali orang mau melakukan pertobatan. Akhirnya ini bukan hanya sekedar pembasuhan fisik, fisik saja, tetapi juga pembasuhan dosa-dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi pembawa Yohanes Pembaptis itu melakukan baptisan Kristen. Sebab baptisan Kristen itu ada kaitannya dengan kematian, kepenguburan dan kebangkitan Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis ke dalam atau masuk ke dalam kematiannya. Jadi menyatu dengan kematian Kristus. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Kita ikut dalam penguburan Kristus oleh baptisan dalam kematian. Terus? Supaya sama seperti Kristus telah bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke. Demikian juga kita hidup baru, hidup kebangkitan itu. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, sunat manusia maksudnya dipotongnya kulit khatan. Nah, ini ada sunat yang baru, apa itu? Terus? Tetapi dengan sunat Kristus. Sunat Kristus, bagaimana itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kalau sunat manusia itu hanya pemotongan kulit khatan, penanggalan kulit khatan. Sunat Kristus adalah penanggalan manusia yang lama. Caranya gimana? Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Yang lama dikuburkan di dalam baptisan. Ikut mati, berarti yang lama mati. Itulah sunat baru. Sunat Kristus. Terus menyatu dengan kematiannya. Terus? Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Lalu ikut dibangkitkan. Jadi hidup baru itulah hidup kebangkitan itu. Jadi kalau gitu, baptisan Kristen itu berbeda dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Yohanes melakukan mikvah Yahudi, baptisan Kristen itu menyatukan orang dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, yang dilakukan Yohanes itu bukan baptisan Kristen. Dan bagaimana yang dilakukan ya? Karena itu mikvah itu dicelamkan ke dalam air, ya tentulah yang dilakukan Yohanes adalah dengan penyelaman dengan air. Coba kita baca di dalam Matius pasal 3, ayatnya yang ayat 16. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Kalau Yesus keluar dari air, tadinya di mananya air? Di dalamnya air, berarti diselam. Yesus pun diselam. Karena itu mikvah itu diselam. Nah, apa orang Kristen juga melakukan selam? Iya juga, kita lihat di dalam kasusnya Sida-sida dari Ethiopia itu. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 8, ayatnya yang ke-38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Terus? Baik Filipus maupun Sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air. Tadinya turun ke dalam air lalu keluar dari air, berarti apa? Diselamkan. Nah, jadi kalau begitu, secara norma, kata baptisan itu adalah diselamkan, sebab kata baptizo itu artinya menyelamkan atau mencelup. Ya. Nah, kalau
Percikan itu bahasa aslinya adalah rantiso. Ada kata percik dalam Alkitab tapi bukan tentang baptisan. Coba kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, percikan darah, tapi bukan percikan baptisan ini ya. Coba kata percikan itu apa? Coba ayat 2. Ke ayat 2, kata prognoston theopatros menurut prapengetahuan Allah Bapa, en agiasmon pedematos di dalam pengudusan roh, is ipakuin bagi ketaatan ke rantismon ematos Yesus Kristus dan pemercian oleh darah Yesus Kristus. Jadi kalau baptisan atau pemercian itu bahasa aslinya bukan baptis tapi rantiso. Dan Yesus tidak dirantis dan kita tidak dirantis tapi kita dibaptis, dan dibaptis itu artinya diselamkan. Nah, tetapi di dalam dokumen abad kedua namanya Didacheton Apostolon ada perkecualian di mana di dalam ton apostolon itu baptisan dalam situasi di mana memang tempat itu tidak ada air, itu boleh disiram kepalanya atau dipercikkan. Tapi itu perkecualian. Jadi dalam gereja ortodoks ketika memang situasinya tidak mungkin orangnya mau mati, dibaptiskan malah mati umpamanya, ya dipercik. Jadi percikan itu sendiri sah sejak kalau itu situasinya darurat. Tetapi secara norma baptisan itu adalah diselamkan. Tetapi maaf, kalau di Indonesia tidak ada alasan untuk tidak diselam, begitu banyak air. Kalau di padang pasir mungkin kalau memang nggak ada air bisa dari teko gitu disiram kepala orangnya. Tapi kalau di Indonesia ya nggak ada alasan untuk tidak diselamkan sesuai yang dilakukan di dalam Alkitab. Oke, saudara, saya kira itu yang dapat saya berikan untuk sore ini. Kiranya Tuhan berkati. Salam atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Yang